Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini bertemu kembali dengan Bu Rian pada pelajaran tematik kelas 3. Hari ini kita masih di tema 3 ya, subtema 1. Kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi sekarang kita melanjutkan materi subtema 1 pembelajaran 4, 5, dan 6. Semoga anak-anak kelas 3 selalu diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalani PJJ dan tetap selalu semangat mengikuti pembelajaran Bu Rian ya anak-anak. Langsung kita masuk ke materinya saja ya. Pembelajaran keempat. Plastik, solusi dan masalah. Nah, apa nih maksudnya plastik, solusi dan masalah? Benda dari plastik ya, benda yang terbuat dari plastik itu bisa menjadi solusi dan bisa menjadi masalah. Kita lihat pemaparannya ya. Nah, anak-anak pastinya banyak nih benda-benda di rumah kalian yang terbuat dari plastik. Nah, Ibu Guru ada contoh gambarnya nih. Ember, gayung, serokan sampah, payung, itu semua terbuat dari plastik. Selanjutnya ada botol air minum. Banyak ya tempat makan. Nah, sekarang ini banyak sekali benda yang berbahan plastik. Mengapa? Nah, karena plastik itu murah dan tahan lama. Nah, sifat plastik itu apa ya? Nah, dilihat. Sifatnya, plastik itu memiliki sifat yang kedap air, mudah dibentuk, dan ringan. Nah, ini nih yang membuat plastik itu banyak digunakan. Karena apa? Yang tadi sifatnya kedap air, mudah dibentuk, dan ringan. Nah, menjadi plastik ini bisa dibuat atau dibentuk menjadi berbagai benda. Nah, plastik memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Nah, masalahnya apa nih? Plastik itu memerlukan atau membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, setiap benda itu kan yang sudah dibuang kan akan terurai ya secara alami. Nah, ada waktu-waktu yang dibutuhkan untuk benda tersebut agar dia bisa terurai. Nah, Ibu Guru ada tabel nih. Tabel waktu yang dibutuhkan benda untuk terurai secara alami. Nah, perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Nah, dilihat nih ada tabelnya nih. Ada kertas, nama bendanya. Nah, dia waktu yang dibutuhkan untuk terurai itu 2-5 bulan. Nah, tadi yang Ibu Guru sebutkan kan yang pertama plastik nih, benda plastik. Benda plastik itu membutuhkan waktu berapa tuh? Plastik sejenis bungkus deterjen aja 50-80 tahun. Plastik yang biasa itu 50-100 tahun. Nah, di sini tuh kamu bisa membayangkan ya, apabila membuang kantong plastik dari sekarang, kantong plastik itu akan terurai 10 atau 20 tahun yang akan datang. Di sini kan udah jelas tuh. Kamu buang plastik bungkus deterjen itu, kalau misalkan waktu yang dibutuhkan sama plastik tersebut untuk terurai itu 50-80 tahun. Jadi kalau kamu buang itu plastik deterjen, dia akan terurainya 50 atau sampai 80 tahun yang akan datang baru plastik tersebut akan terurai. Nah, untuk mengurangi sampah plastik, apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah 3 cara, yaitu yang pertama ada yang namanya reduce. Reduce itu artinya mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, jika kita belanja, kita udah bawa plastik sendiri. Nah, ini tuh udah digalakkan oleh pemerintah atau udah diatur ya. Peraturan penggunaan plastik itu sudah dihilangkan
di retail seperti Indomaret, Alfamaret. Jadi kita kalau kita mau belanja, kita harus sudah bawa kantong belanja sendiri karena Indomaret, Alfamaret dan sejenisnya itu sudah tidak menyediakan plastik. Ini salah satu cara pemerintah untuk mengurangi penggunaan atau untuk mengurangi penggunaan plastik atau untuk mengurangi limbah plastik yang tadi kamu bisa lihat tuh di buku paket kamu tuh di halaman 33 tuh nama benda, waktu yang dibutuhkan itu bisa kamu lihat semua tuh yang untuk terurai. Nah ini pemerintah sudah membuat aturan tidak mengurangi penggunaan plastik atau mentiadakan penggunaan plastik di retail pembelanjaan. Nah ini sudah berjalan ya untuk mengurangi limbah plastik. Selanjutnya ada reuse memanfaatkan kembali sampah plastik. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contohnya itu sampah kemasan botol minuman bisa digunakan untuk membuat pot bunga. Sekarang udah banyak kreasi-kreasi yang membuat pot bunga dengan botol minuman. Itu juga termasuk contoh dari reuse ya. Selanjutnya recycle. Nah, recycle itu daur ulang sampah plastik. Nah, di sini biasanya pabrik-pabrik nih yang mendaur ulang sampah plastik nih untuk agar bisa digunakan kembali. Selanjutnya bermain bola tangan. Nah, plastik itu tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola seperti bola pingpong, bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola. Contohnya antara lain adalah bola tangan. Nah, di sini kita akan masuk materi bermain bola tangan dalam olahraga. Nah, dilihat. Di sini ada aturan-aturan dalam permainan bola tangan. Yang pertama, permainan dimainkan di lapangan. Yang kedua, permainan dilakukan oleh dua kelompok. Yang ketiga, setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. Bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Selanjutnya yang terakhir, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar itulah pemenangnya. Nah, ini adalah aturan-aturan pada permainan bola tangan. Nanti kalau kita sudah masuk kembali bisa kita praktekkan nanti ya di pelajaran olahraga. Selanjutnya pembelajaran kelima, bahan pembentuk benda. Nah, kita sudah belajar di materi sebelumnya bahan pembentuk benda itu yang terbuat dari kayu, kertas, dan plastik. Nah, bahan pembentuk benda itu tidak hanya terbuat dari kayu, kertas, dan plastik, tapi ada yang terbuat dari kaca, logam, dan karet. Nah, kita lihat contoh benda dan sifatnya masing-masing. Pertama ada kaca. Kaca tuh banyak ya, kamu tahu ya, gelas kaca, botol kaca. Nah, sifatnya itu apa? Sifatnya itu dia kedap air dan tembus cahaya. Selanjutnya logam. Logam itu bisa sendok, uang logam. Nah, sifat logam itu gimana? Kuat, dapat dibentuk, dan tahan panas. Selanjutnya karet. Karet itu bisa dari ban ya, contohnya. Banyak ya, boot. Sendal juga atau sepatu juga ada yang dari karet. Nah, sifatnya bagaimana dia? Lentur, kedap air, elastis, dan mudah terbakar. Nah, ini juga bahan pembentuk benda ya. Jadi tadi selain ada kayu, kertas plastik, ada kaca, logam, dan karet, dan sifat masing-masingnya. Benda-benda tersebut memiliki sifat masing-masing. Selanjutnya, satuan panjang. Meter, sentimeter, dan milimeter adalah satuan panjang. Nah, kita bisa lihat, perhatikan tabelnya ya, gambarnya ya. Nah, dilihat nih. 1 meter sama dengan 100 cm. Kenapa nih 1 meter kok bisa jadi 100 cm? Nah, caranya bisa kita lihat dari tabel gambar yang di sampingnya nih. Meter ke sentimeter turun 2 tangga. Kita lihat.
meter ke sentimeter nih, kan sentimeter ada paling bawah sini ya, nih berarti turun lagi 1, berarti dia turun 2 tangga. Nah, dilihat nih di sini nih, setiap turun 1 tangga dikalikan 10. Berarti kalau 1 tangga dikali 10, kalau 2 tangga berarti dia dikali 100. Nolnya yang bertambah. Nah, jadi 1 meter sama dengan 1 dikali 100 sama dengan 100 cm. Nah, 1 meter sama dengan 100 cm itu dari sini penjelasannya, penjabarannya. Bisa kita lihat dari tangga satuan panjang. Nah, tangga satuan panjang itu ada dari kilometer sampai milimeter. Cuma di materi ini kita hanya belajar sampai meter, sentimeter, dan milimeter. Nah, selanjutnya ada contoh lagi. 1 meter sama dengan 1000 mm. Nah, dilihat. Meter ke milimeter turun 3 tangga. Nah, ini kan tadi udah 2 tangga ya, berarti tambahin 1 lagi. Dia ada 3 tangga. Meter ke milimeter, dia turun 3 tangga. Berarti kalau turun 3 tangga, dia dikali berapa? Dikali 1000 yang tadi. Nah, kalau turun 1 tangga dikali 10, turun 2 tangga dikali 100, turun 3 tangga dikali 1000, turun 4 tangga dikali 10.000. Yang pertama tuh nolnya ya, berarti turun 1 tangga 10, nolnya 1, turun 2 tangga nolnya 2, 100, turun 3 tangga berarti nolnya 3, 1000. Nah, jadi 1 meter sama dengan 1000 mm. Ini penjabarannya. Di sini kamu bisa paham ya. Mudah-mudahan kamu bisa paham nih penjelasan ibu guru nih, karena ini ntar kepake terus nih sampai kamu nanti kelas 4, 5, dan 6 dasar ini kepake terus ya. Jadi kamu mudah-mudahan bisa paham nih apa yang sudah ibu guru jelaskan. Selanjutnya, contoh soal satuan panjang. Beni mengukur panjang pita 5 meter 30 cm atau bisa dibaca 5 meter lebih 30 cm. Nah, ini ada gambarnya. Berapa panjang pita dalam satuan cm? Nah, ini ditanya adalah satuannya cm, sedangkan contoh soalnya ini adalah masih ada 30 cm nih, 5 meter 5 meter 30 cm, yang ditanya itu cm, berarti masih ada yang meternya nih. Bagaimana caranya? Meternya dirubah menjadi cm. Nah, 5 meter ditambah 30 cm. Nah, pertama kita rubah yang 5 meter nih. 5 meter ke cm berapa? Tadi meter ke cm adalah turun 2. Berarti dia dikali 100. Berarti 5 meter sama dengan 5 dikali 100 atau sama dengan 500 cm. Selanjutnya, karena ini ditanya cm, masih tetap sama ya, 30 cm. Selanjutnya ditambahin 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi panjang pita Beni adalah 530 cm. Nah, yang dirubah tadi meternya nih, karena yang ditanya cm. Nah, selanjutnya, bantulah Siti menemukan ukurannya. Di sini ada soalnya 254 cm sama dengan titik-titik meter plus titik-titik cm sama dengan berapa nih? Berarti dia sama dengan 2 meter 54 cm. Tadi 2 meter. Ini kan 254, berarti 200 sama 54. Nah, tadi 1 meter sama dengan 200 cm. Nah, ini nih asalnya nih. Nah, di sini asalnya nih 254. Berarti 200 itu kan sama aja 2 meter. 54-nya tetap 54 cm. Selanjutnya 390 cm. Berarti dia di sininya 3 meter ditambah 90 cm. 3 meter karena 300 cm sama dengan 3 meter atau 3 meter sama dengan 300 cm. Nah, ini berarti ditambah 90 cm. Selanjutnya ada soal lagi. Tukang membutuhkan bahan kayu untuk membuat meja. Nah, bahan kayu yang diperlukan 250 cm. Pilihlah bahan kayu yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, dilihat nih ada pilihannya nih. Ada 2 meter, 50 cm, 200 cm, 5 cm,
2 meter 5 cm. Yang benar yang mana nih? Yang benar adalah yang pertama, 2 meter 50 cm. Tadi karena 2 meter itu adalah 200 cm 50. Jadi 200 tambah 50 kan sama aja 250 cm ya. Sama kayak tadi contoh yang soal yang pertama tuh ya. Nah, ini juga udah paham ya tentang satuan panjang. Nanti bisa Ibu perdalam lagi di mapel materi tambahan untuk matematika ya. Terus bisa Ibu Guru jelaskan lagi. Sampai sini Ibu Guru harap kamu paham dengan apa yang sudah Ibu Guru jelaskan ya. Materi hari ini Ibu Guru akhiri. Next, kita masih di tema 3, tapi kita masuk ke subtema 2, pembelajaran 1, 2, dan 3. Ibu Guru akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.